Mari kita merenungkan ayat ini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Ini akan menjadi acuan buat kita semua, ya, supaya pelayanan kita benar di hadapan Dia. Kita melihat ayat ini. Ada macam-macam hamba Tuhan. Nah, kita akan periksa diri kita. Kita termasuk hamba Tuhan yang model apa? Barang siapa bagaimana? Baca. Barang siapa bagaimana? Melayani aku. Ini hal yang sangat indah. Hanya ada 3 kriteria hamba Tuhan yang benar. Saya ulangi. Barang siapa melayani aku, 1. Ia apa? Harus mengikut aku. Ini kriteria yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita berkata melayani, maka hal yang pertama harus mengikuti pribadi yang kita layani. Betul? Karena nanti kita akan melihat ada hamba Tuhan yang hamba perut, ada hamba Tuhan yang hamba uang, ada hamba Tuhan yang hamba organisasi. Lebih celaka lagi, ada hamba Tuhan yang hamba istri. Maka itu yang perempuan-perempuan kalau menikah, saudara nggak mau tunduk pada suami dan kau ngatur suami, awas. Nah, nanti kita akan lihat saudara termasuk hamba Tuhan yang mana. Oke, yang kedua. Dan di mana siapa? Yesus berada. Oke, di situ pun pelayanku akan berada. Yang ketiga, inilah klimaksnya. Maka itu jangan pernah takut melayani Tuhan. Takut masa depan, takut gak bisa makan, takut begitu. Jangan pernah takut. Ini yang ketiga. Barang siapa melayani aku, dengan sendirinya 2 hal yang pertama dilakukan. Harus mengikut aku. Dan kedua, di mana aku berada, di situ pun pelayan akan berada. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan dengan 2 kriteria yang pertama ini, maka yang ketiga otomatis ikut. Barang siapa melayani aku, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan dihormati Bapa. Saya tanya kepada saudara, kalau sampai Bapa di surga memberi sebuah keputusan, Dia menghormati kita. Saya tanya kepada saudara, akankah kita kekurangan? Akankah kita terlantar? Jawab. Kok dia mulai ngantuk? Jam berapa ini ngantuk kalian ini? Awas. Ayo saya ulangi lagi. Kalau akhirnya Bapa di surga sendiri yang memberikan pernyataan, aku menghormati engkau, mau takut apa lagi dalam hidup ini? Betul tidak? Nah, cari itu. Oke, saya uraikan dikit. Saya ingin semua membaca dulu, baik laki maupun perempuan. Di antara banyak kegagalan-kegagalan hamba-hamba Tuhan. Jadi nanti tanggal 26 Agustus minggu depan, saya akan mensyukuri 38 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Karena saya mulai melayani secara khotbah itu tanggal 26 Agustus tahun 72. Dan saya melihat 38 tahun kurang beberapa hari ini, sungguh Dia setia sekali. Saya nggak pernah kekurangan dari awal saya melayani tahun 72. Semua persembahan yang saya terima dari gereja, saya nggak pernah pakai 1 rupiah pun. Saya mau buktikan bahwa saya tidak hidup karena pelayanan. Itu dari awal saya melayani. Tahun 72 Desember pertama kali saya bisa beli motor Honda Bebek saya lupa tipenya, 113.000 rupiah. Wah, itu mewah sekali. Saya punya motor pertama kali Desember 72. Baru 2 tahun saya pakai. Saya pelayanan di suatu desa. Roh Kudus bilang, tinggalkan motor itu untuk gembala di sini. Kamu pulang naik bis. Saya nggak pernah nawar. Saya nggak berkata, Tuhan nanti saya mau pakai apa. Tidak. Di samping itu saya melihat gembala di situ lebih perlu dari saya. Dia sudah tua, 60 tahun lebih umurnya waktu itu. Saya masih muda. Ketika saya beri
Mereka suami istri menangis karena mereka sudah lama rindu punya motor, tapi nggak mungkin mereka bisa beli. Nah, dari mulai itu Tuhan terus berkati. Tahun 81 saya pertama kali nyekolahkan seorang anak pendeta. Saya nggak ingin ada anak pendeta nggak pintar. Saya tidak menganjurkan anak pendeta harus jadi pendeta. Tidak. Saya dorong anak-anak pendeta untuk jadi apa yang Tuhan tetapkan. Nah, sejak tahun 81 saya nyekolahkan anak. Sampai hari ini sekian ratus yang lulus. Dan Tuhan tetap berkati sampai hari ini. Saya terus tidak berhenti nyekolahkan orang. Dan sungguh ini luar biasa. Nah, dari 38 tahun ini saya menjadi hamba Tuhan. Ada 90 sekian persen kejatuhan hamba Tuhan, maafnya, itu karena tunduk pada istri. Dengarkan ini. Roh Isabel itu masih ada sampai hari ini. Kejadian 3:17. Yang perempuan, engkau harus takut pada ayat ini, supaya besok kalau engkau menikah, jangan kau tundukkan suamimu. Yang laki-laki baca ayat ini, supaya engkau besok kalau menikah, jangan diatur istrimu. Ini serius. Lihat semua, Kejadian 3:17. Ayo baca bareng-bareng ayat ini. Menarik sekali, saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Mengerikan sekali. Sangat menakutkan ayat ini. Loh, kenapa tertawa? Kenapa tertawa? 3 bulan sebelum saya menikah, saya kasih calon istri saya untuk merenungkan ayat ini. Dan saya diskusi dengan dia. Jadi saya minta satu hal pada kamu, saya bilang, hormati ayat ini. Udah, ayo kita baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ini penting. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Kalau saudara pelayanan, semuanya para dosen juga, ayat ini hebat. Dan saya sudah buktikan ratusan laki-laki, baik dia hamba Tuhan, dia pengusaha, dia karyawan, kalau hidupnya sulit, ladang hidupnya, kalau dia pengusaha, diberi modal berapa saja, bangkrut. Tempat usaha pindah-pindah, hancur. Kalau dia karyawan, sepertinya tanah yang mereka hidupi itu keras. Ditanami apa-apa tidak jadi, ladangnya sangat-sangat tidak subur, terkutuk. Kalau dia hamba Tuhan, sudah pindah berapa organisasi. Saya ketemu banyak rekan pelayanan, pindah-pindah organisasi, cari mana yang menguntungkan. Tetap terkutuk ladang pelayanannya. Langsung dudukkan mereka dua, tanyakan hierarki rumah tangganya. Tahu hierarki ya? Struktur pemerintahan rumah tangganya. Siapa di antara dua orang ini yang jadi kepala? Percayalah, pasti si suami tunduk pada istri. Istri yang ngatur semuanya. Banyak suami goblok, saudara. Benar, banyak suami goblok, termasuk banyak pendeta goblok. Disetir oleh istrinya. Istrinya lebih galak daripada suaminya. Jujur, pernah ketemu nggak seperti itu? Nah, itu dia. Lihat saja pelayanannya terkutuk, usahanya terkutuk, pekerjaannya terkutuk karena ayat ini. Jadi kalau kalian menikah, para gadis, tempatkan diri bahwa kalian itu tubuh. Selemah-lemahnya suamimu, dia tetap kepala. Nah, di sini kita harus ikut. Tadi selama perjalanan Pak Daniel cerita soal CMN, Christian Men's Network. Saya harap para dosen harus ikut. Pak, coba daftarkan para dosen di sini. Jangan cuma 4 saja. CMN itu sebuah pelayanan. Saya kenal dengan Dr. Edwin Wiskul, pendirinya itu sudah meninggal. Buku-bukunya cukup banyak, saya belajar dari mereka. Saudara, tahun 80-an saya sudah tahu tentang pelayanan mereka. Karena tahun 81 saya sudah di Amerika. Hebat pelayanannya. Nah, di situ bagaimana CMN ini memperiakan pria, membuat laki-laki itu jadi laki-laki. Itu luar biasa. Hebat sekali pelayanan.